aplikasi apa Pak? Ini Apa sendiri? Cyberlink, memang bawaannya laptop. Biasanya habis ini saya scan, baru sharing yang bisa kebaca. Silabus kita bagaimana, Ustaz? Jadi ya kita mulai dari awal mungkin ya. Apa yang mau bahas silabusnya dulu atau gimana? Nggak? Boleh silabusnya dulu. Saya ingin memulai dari pemahaman dasar ya, jadi tentang agama. Karena kita akan membahas lagi. Jadi apa sebetulnya agama ini? Ya. Siapa orang yang disebut orang beragama dan apakah ada orang yang tidak beragama gitu ya. Setelah kita memahami apa ini agama, baru kita naik pada agama Islam, kan gitu ya. Ya, Islam. Sehingga nanti masuk dengan siapa orang yang disebut muslim dan sebagai lawannya adalah siapa yang disebut dengan kafir. Ya kan? Lawannya adalah kafir kan, muslim atau kafir. Bagaimana perbedaan keduanya dan bagaimana kemudian kita itu menjadi muslim atau bagaimana kemudian, tentu ini bukan klaim ya. Kalau klaim semua orang bisa mengklaim. Nah kemudian baru nanti naik lagi tentang bagaimana menjadi muslim. Kita akan memahami ada 5 pilar rukun Islam itu ya. Untuk menjadi muslim kita mulai dari dasar. Dasar ini yang disebut dengan akidah. Akidah itu ikatan yang mengikat seseorang itu menjadi muslim. Apa isinya akidah ini? Ada 2. Yang pertama, karena saya anggap kita orang Islam ya, syahadatain, dan nanti kita akan detailkan tentang rukun iman. 2 hal ini yang kemudian menjadi basis fondasi. Kalau Rasul dulu iman dulu ya, karena memang orang disuruh dulu untuk beriman baru diajarin yang lain-lain. Kalau nggak mau nerima ya nggak mungkin diajarin yang lain. Tapi karena saya anggap kita sudah menerima iman ini, walaupun mungkin pemahamannya belum benar, kita belum lulus itu, kita mulai dari syahadatain akhirnya. Syahadatain ini menjadi materi berikutnya. Syahadat itu ada 2. La ilaha illallah. Ini yang kemudian kita bahas. Di sini kita akan membahas mengenai tauhid. Tauhid itu ada rububiyah dan ada uluhiyah. Apa maknanya la ilaha illallah ini gitu ya. Baru kemudian kita bisa memahami hal-hal yang berkaitan, misalnya tentang syirik. Bagaimana seorang itu disebut syirik, apa dan bagaimana syirik itu sebagai antitesisnya la ilaha illallah itu. Beres yang ini baru kemudian kita naik syahadat yang kedua, Muhammadan Rasulullah. Di sini kemudian kita memahami kenapa syahadat itu ada 2 gitu ya, dan bagaimana sebetulnya pemahaman tentang Muhammad Rasulullah. Di sini kalau boleh digambarkan pada level ini kita membahas mengenai ma'rifatullah. Ya, pada level ini kita akan membahas tentang ma'rifatur Rasul. Jadi berangkatnya dari sini. Materi besarnya adalah ma'rifatullah lalu ma'rifatur Rasul. Dengan mengenal ini kita punya basic untuk bagaimana menjadi seorang yang disebut muslim seperti yang Allah kehendaki gitu ya, bukan yang menurut klaim. Nah, setelah memahami ini baru kita masuk pada materi besar berikutnya, yaitu ma'rifatul Islam. Ya, jadi kalau yang besarnya materi besarnya adalah 1 ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatur Rasul. Kalau ini bagaimana kita berla ilaha illallah, kalau ini bagaimana menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah buat kita ya.
bukan sekedar mengakui ya, itu yang jadi catatan. Nah, kemudian ketiga, nanti ikatan kita dengan Nabi ini adalah ikatan risalah, maka kita akan membahas mengenai risalahnya, yaitu ma'rifatul Islam, memahami Islam itu apa sebetulnya, bagaimana aspek dan hal-hal yang berkait. Sebab persoalan besar orang Indonesia saat ini Muslim adalah kita mengenal Islam sebagian saja aspeknya, ya. Rata-rata hanya persoalan ubudiyah, titik. Ya. Padahal Islam ubudiyah itu kalau dipresentasi malah bukan yang terbesar gitu ya. Dan bagaimana konteksnya itu harus dipahami begitu. Jadi ma'rifatul Islam ini menjadi materi agak panjang juga. Yang keempat, setelah memahami Islam itu apa, yang penting juga adalah ma'rifatul insan. Insan itu manusia. Kita memahami bagaimana manusia itu seperti yang Allah gambarkan, potensinya apa, hakikatnya gimana, dan kemana arahnya. Sebab Islam ini adalah suatu jalan cara hidup yang diperuntukkan buat manusia gitu. Banyak dari kita nggak mengenal diri kita sendiri nih, seperti yang Allah gambarkan. Allah sering menyindir itu dalam Quran, ulaika kal an'am, misalnya mereka kayak binatang karena wujudnya manusia tapi sebetulnya nggak beda dengan binatang. Kalau begitu, jadi dalam ma'rifatul insan ini saya akan mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan manusia seperti yang Allah gambarkan itu, termasuk potensi-potensi dan cara memaksimalkan potensi itu gitu akhirnya, seperti yang diminta. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu mengenal ya, ma'rifat. Arafah itu artinya mengenal. Arif itu orang yang sangat memahami, mengenal, memahami atau mengenal ya. Memahami atau mengenal. Kalau Arafah berarti berkenalan gitu ya. Hah? Taruh berkenalan. Memahami ya. Ta'aruf ya, itu juga betul dari kata ini juga ya. Ta'aruf itu saling mengenal gitu kan, kalau begitu. Jadi materi besarnya ini sebetulnya, dan ini saja sebetulnya kalau saya hitung-hitung kurang lebih ya 40 kali pertemuan ini, kurang lebih. Tergantung dinamika diskusinya sebetulnya. Yang ini juga ya hampir kurang lebih seperti ini juga. Jadi basisnya itu kita dari awalnya saya ingin berangkat kita pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apakah ada orang yang tidak beragama, seperti apa orang yang tidak beragama itu juga menjadi salah satu pemahaman tentang apa sih agama ini. Sebab banyak orang salah paham terhadap Islam dari definisi ini. Ketika definisinya salah dibawa ke sini, salah pula Islamnya gitu ya. Salah pula akidahnya, salah pula terus saja ke atas gitu akhirnya. Jadi awalnya sudah keliru, jadi akhirnya penyimpangannya semakin jauh. Kurang lebih ini materi besarnya ya, kurang lebih. Ini nggak saya tulis, nanti saya udah buat anunya sebetulnya, PowerPoint-nya nanti boleh di. Kalau saya bawa PowerPoint-nya boleh. Iya, maka saya kirim aja dulu biar. Iya, kirim aja dulu. Pakai email suka Pak. Jadi ini Ustaz, kita sudah tahu silabus ini, jadi sebelum ini kita sudah belajar duluan nih teman-teman. Iya. Jadi lebih enak. Saya di-share Pak. Saya sering pakai pertanyaan-pertanyaan yang Kan sudah ada. Ini emailnya udah kan? yang tempo hari kan Udah ada. Sudah. 2 kali udah kawan. 2 kali lagi. Jadi pertanyaan seperti itu tadi, apakah ada orang yang tidak beragama? Terus seperti apa orang beragama? Itu satu. Kalau udah paham itu saya lewati, itu saya skip. Ya. Terus bagaimana kita menjadi Muslim? Itu juga apa sih bedanya seorang Muslim dari orang kafir? Itu menjadi pertanyaan yang menguji sebetulnya ini udah dipahami belum? Kalau dipahami ya lanjut aja lagi, tapi kalau belum kita kupas di situ misalnya. Nah, kemudian mengenai syahadatain ini ya, akidah itu misalnya tentang rukun iman, sesuatu yang kita udah hafal dari kecil ya. Apa sih sebetulnya arti iman itu ya, rata-rata diterjemahkan percaya. Siapa orang beriman itu? Orang yang percaya. Apa sih bedanya percaya sama yakin misalnya? Itu hal-hal yang sederhana tapi kadang-kadang ya kita nggak memahami. Kemudian tentang isi rukun iman itu,
siapa sih yang lebih mulia, manusia atau malaikat misalnya. Itu memahami kenapa kita harus beriman pada malaikat dan iman kedua. Lalu tentang Rasul, kitab, hari akhir dan seterusnya ya. Apa sih sebetulnya disebut hari kiamat atau hari akhir itu ya. Apalagi pertanyaan yang paling ini misalnya udah agak lanjut nih tentang takdir misalnya, itu sesuatu yang agak ruwet kalau kita belum memahami dasar syahadat itu dengan baik sebetulnya begitu. Begitu juga tentang la ilaha illallah ini, apa sih sebetulnya arti tiada Tuhan selain Allah, atau bahkan syahadatnya itu sendiri. Apa sih maksud asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksud bersaksi di situ? Apa maksud bersaksi di situ ya? Apa maksud tiada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, itu maksudnya apa gitu? Apa sih bedanya ini ya? Apa sih Tuhan itu? Bahkan jadi itu kan katanya arahnya ya. Maksudnya kita paham ini apa sebenarnya. Dan mengapa harus ada syahadat yang kedua itu, syahadat Muhammad Rasulullah gitu. Apa sebetulnya korelasi Rasulullah itu dengan tauhid la ilaha illallah itu. Nah, itu sebetulnya kalau tentang Nabi misalnya saya ada pertanyaan sederhana kayak apa sih mukjizat Rasulullah itu? Al-Quran. Semua orang menjawab ya betul. Apa mukjizat kedua terbesarnya? Itu yang kemudian jadi ini kan paham nggak sih mukjizat itu apa sebetulnya? Kemudian akhirnya turun ke persoalan-persoalan lain yang sering dibicarakan tentang wali, karomah ini itu kan awalnya dari paham nggak sih sebetulnya tentang ya mukjizat, kerasulan dan lain-lain itu ya. Saya anggap kalau orang udah paham ini mudah nyelesain yang pertanyaan-pertanyaan turunannya gitu ya. Dari situ kemudian kita jadi paham bagaimana menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Yang tadi kita bicara panjang lebar ini itu bagian dari banyak orang tidak paham tentang bagaimana menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kenapa? Karena mereka banyak menaruh ulama itu di level Rasulullah gitu loh. Atau bahkan tinggi. Nah, Anda itu sudah kurang ajar menaruh orang lain ya pada pangkat Nabi yang seharusnya kita sudah bersyahadat hanya Nabi yang punya pangkat itu gitu loh. Nggak boleh ada orang lain, seberapapun kita menghormati orang itu, levelnya nggak mungkin kemudian kita taruh di level Nabi Muhammad. Bagi asyhadu an la apa sih artinya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Kalau sebut bersaksi ya kita agak bingung apa bersaksi itu gitu ya. Ini kan sesuatu yang bahasa yang nggak lazim dulu ya, nggak lazim dipakai sehari-hari ya. Orang bersaksi di pengadilan misalnya kan. Nah, apakah maksudnya ini? Nah, apa maksud saya bersaksi itu? Sebetulnya dijelaskan banyak dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Jadi arah anunya itu dari pemahaman yang basic ini. Saya kalau basicnya keliru, hampir bisa dipastikan ke atasnya keliru semua. Nah, Ustaz, ini kan apa namanya kita kan nanti kan kita sharing gitu ya, Ustaz ya. Nah, gimana caranya kalau ngomongnya gini? Gimana? Kan ini rata-rata kita kan sudah banyak yang udah di level atas nih gitu sebenarnya, tapi dasarnya benar-benar nah itu naikinnya sih. Ya tentu saja akhirnya kita kembali berdiskusi masalah basis apa basicnya dulu gitu ya. Nggak apa-apa, mereka bisa yakin lah yang rajin dengan berbagai semangatnya pasti sudah banyak yang dikaji. Iya. Kesimpulan-kesimpulan di persoalan-persoalan turunan itu bermula dari ini, termasuk tadi kenapa sih ada yang taklid, kenapa sih ada yang begini, itu kan karena basisnya ini belum dipahami dengan benar gitu loh. Itu kenapa akhirnya muncul sikap-sikap begitu. Di zaman dimana informasi ini begitu berlimpah, kita malah kebingungan ya. Saking banyaknya. Iya, memang mana sih misalnya kecelayan yang enak tuh informasi juga berlimpah, jadi bingung akhirnya. Udah saya percaya Pak Gunawan aja. Apa yang Pak Gunawan bilang enak itulah yang saya kira gitu jadinya. Kalau soal percaya nggak apa-apa, soal agama begitu kan bahaya juga nih jadi. Nah, itu yang saya maksud dengan filter ini kita harap silahkan saja informasi itu berhamburan kayak apa juga, silahkan saja. Ada yang mengkritik, masa belajar dari Google, belajar Islam. Lah emang kenapa aja bilang? Selama dia punya filter yang bagus, mau dari Google kayak perpustakaan kayak pengajian kayak so what gitu loh. Kenapa? Dari Ustadz kayak dari Selama dari itu makanya dia bilang filter itu kan pemahaman tentang itu bermula dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini gitu. Makanya Rasul
wasiat kan, karena waktu fikum amrain itu kutinggalkan 2 perkara. Iya. Pinter itu sebetulnya. Iya. Kita Allah sunnah Rasul itu pinternya itu. Nah ini yang enggak dipahami gitu. Orang belajar Islam seperti belajar pencak silat. Jadi belajar silat apa? Silat Sabeni. Siapa gurunya? Gunawan mana? Gunawan di Tenabang. Oh, dia bagaimana tuh dulu dapatnya? Wah, diurut itu sanatnya istilahnya. Kalau nggak nyambung ke Sabeninya, dianggap ini Sabeni palsu gitu. Ente belajar Islam tidak dengan sanat yang lurus katanya. Tapi yang dimaksud sanat ini adalah urusan transfer ilmunya. Ya, coba ya, di dunia ilmu pengetahuan udah begitu modern, kan konyol kalau kemudian orang bilang saya belajar apa? Ini dokter, belajar kedokteran di mana gitu. Wah, Anda nggak berkiblat ke Amerika. Ilmu kedokteran masih udah kayak begini ya, jadi udah begitu rata dan menyebar mana-mana ya. Masih ada yang kemudian taklid untuk harus yang dari Amerika misalnya. Ini agak aneh menurut saya. Buat orang yang ngerti ilmu pengetahuan, nggak ada lagi cerita kayak begitu. Mau gurunya siapa kayak gitu kan? Seluruh pemahaman itu bisa ditaruh di meja operasi yang sama, gitu, saya untuk dibedah sama-sama untuk membukti benar apa enggak gitu. Kalau emang itu benar, dia akan terbukti benar. Mau Anda tuh muridnya Einstein sekalipun, kalau fisika yang Anda pelajari itu keliru, nah ya keliru lah gitu. Sehingga ini yang mulai, jadi belajar Islam ya belajar pencaksilat, ditanya sanatnya tuh, LDI begitu tuh. Ketat sekali mereka dalam soal itu. LDI. Mereka memiliki istilah mangkul. Mangkul itu adalah perkataan yang memang harus disampaikan secara langsung. Hadis Bukhari Muslim pun harus melalui pembenaran dari imamnya, baru itu diterima. Hebat ya itu. Hampir sama kayak siar ya. Kalau sekilas ada Pak bener katanya, tapi makin di dalamnya waduh. Jadi hadis Bukhari Muslim pun kalau belum dimangkul oleh Nur Hasan Ubaidah imamnya dulu, nggak diterima. Cakep kan, dari itu dulu sempat rame kan, menyebar kemana-mana Islam jamaah dan berubah lagi jadi lem kari, berubah lagi jadi macam-macam lah sampai lahir DI. Nah, ini kalau saya lihat berangkat dari itu tadi, orang dengan kehausannya soal agama, kebingungannya dari informasi begini banyak ya, kayak orang mau tenggelam aja tuh, mana aja yang lalu dipegang aja akhirnya. Lalu dia meyakini itu benar, ini pegang buaya repot kan? Selamat enggak juga. Ini sedikit kritis ya, kritis ya. Jadi kalau umpamanya kita berbicara dasar gitu kan. Nah, apa namanya kan banyak juga nih ustaz-ustaz lain nih ngomongin dasar gitu. Gimana caranya supaya kita menyamakan dasar itu? Oke. Jadi ini berangkat dari metode belajarnya jadinya ya, metode ngajinya gitu ya. Ngaji yang baik itu kalau menurut saya dialog. Ya, itu ngaji yang baik itu dialog, bukan monolog itu pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, dengan menggunakan ya katalah apa yang disebut dalam ilmu pengetahuan metode ilmiah gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita kemudian sepakati dulu gitu. Ya, kita tidak berangkat dari kitab A atau kitab B. Kalau begitu modelnya kita udah langsung terkotak. Walaupun saya nggak alergi baca kitab apapun gitu ya, cuma persoalannya apakah kemudian itu disepakati. Kalau orang jamaah tabligh bilang kita harus mulai dari Fardhul Amal ini ya, kitab itu disepakati kalau yang lain gitu jatuhnya kan, atau yang dari kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab misalnya, atau dari kitabnya siapalah yang lain gitu. Nah, kalau saya yang pasti disepakati adalah Quran. Dari Quran dulu gitu loh, ya. Tapi kan tafsirnya beda-beda, iya. Tapi ada hal-hal yang begitu gamblangnya dalam Al-Quran yang bisa kita pahami. Kalaupun nanti muncul pemahaman yang berbeda, mari kita ujilah dengan berbagai metode uji yang bisa disepakati juga. Misalnya pemahaman tentang bahasa, ya sedikit banyak kan itu perlu dibuka juga. Ya. Yeah. Pemahaman yang katakanlah disebut dari penjelasan dari Rasulullah, kalau memang kemudian hadis itu kemudian ada, atau kemudian dari para ulama yang dianggap memahami juga persoalan itu. Tapi lagi-lagi saya kira Quran itu kitab yang paling make sense gitu loh.
paling masuk di kepala manusia. Karena Allah merancangnya untuk manusia kok gitu. Nah, sehingga itu akan tersortir sendiri gitu. Kalau ada pemahaman-pemahaman pun katanya dari ulama sekalipun, kalau ternyata itu doesn't make sense gitu ya, itu pasti kita akan dengan mudah memahaminya. Itu seperti misalnya begini, ketika kita bicara soal syahadat, apa sih syahadat itu menurut Quran? Kita buka ayat per ayat yang menggunakan kata-kata itu, sehingga kemudian kita bisa memahami apa sih arti. Sebab Quran itu ada tafsir bil ma'thur yang ditafsirkan oleh dia sendiri. Ya, betul. Ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain, dan itu harus kita rujuk. Misalnya begini lah yang paling gampang, Al-Fatihah kita ulang 17 kali sehari minimal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta ditunjukkan siratal mustaqim. Yang apa sebetulnya siratal ladzina an'amta 'alaihim? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Apa yang kita bayangin pada saat kita memahami jalan orang-orang yang kau beri nikmat? Kalau kemudian yang dipahaminya adalah jalan orang-orang yang hidupnya sukses, kekayaannya ini, perusahaannya besar, jangan-jangan itu bayangin Fir'aun gitu kan? Orang Fir'aun kan jabatan tinggi, itu gitu kan? Jadi kan gitu Pak, jadi nah, padahal Quran menjelaskan di surah An-Nisa itu siapa orang yang diberi nikmat itu. Quran menyebut ada 4 golongan yang kemudian an'amallahu alaihi, yang Allah beri nikmat padanya. Itu disebutkan di surah An-Nisa ya 79 masalah. Nah itu jelas gitu, penafsiran dan pemahamannya itu 69 atau 79. Jadi dari situ saya lihat mudah sudah kita memahami. Siddiqin, wasyuhada, wassalihin ya, dari minan nabiyyin. Kalau nabi kita udah nggak mungkin nabi ya. Saya sambil buka Al-Quran ya bro. Iya ya. 79 atau 69 saya lupa. Nah, apa tadi saya bilang? Dikit aja dulu. Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ada. Saya pakai yang tematik ini. Kayak kurikulum. Indeksnya ada indeks An-Nisa ayat 94 ayat Ya Allah, akidah, syariah, nabi. Ya 69. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. An'ama Allah 'alaihim. Jelas tuh ya, yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Ya, kita nggak dapat lah pangkat nabi itu. Was-shadiqin, dan para siddiqin. Ini juga terjemahannya atau pemahaman harus menurut Quran lagi tuh. Ada di ayat lain siddiqin itu apa gitu ya. Ulaika humus shadiqun, itu ada tuh ya. Menurut syuhada, ini juga apa yang maksud syuhada ini? Wassalihin, dan orang-orang yang solihin. Siapa itu? Kalau di sini kan diterjemahkan oleh orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh gitu. Wasna ulaika rafiqa, itulah teman yang terbaik. Jadi ini loh yang disebut orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang kita minta tiap kali baca Fatihah itu. Nah, kalau ini kan mudah sebetulnya ya memahami dengan metode begini. Kalau kita mau lebih lanjut lagi siapa Siddiqin, kita buka lagi ayat yang lain lagi yang jelas-jelas bicara dengan gamblang lah kalau menurut saya. Siapa Siddiqin itu? Siapa Siddiqin itu ya. Jadi nggak bisa kita definisiin sendiri semua kita gitu ya. Nah, begitu juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa sih yang al-maghdub alaihim ini dan siapa sih yang ad-dallin itu? Nah, itu juga ada penjelasannya juga dalam Al-Qur'an ternyata gitu nah. Kalau dari hadis juga ada sebetulnya, tapi kalau kita sepakat dengan Quran dulu karena kita hadis nanti ada yang belum paham mana yang sahih, mana yang dhaif misalnya ya. Jadi metode ini yang saya kira bisa dipakai untuk berbicara masalah dasar-dasar ini. Ya, jadi siapapun yang keberatan atau mau membantah itu ya harus mengajukan dalil atau rujukan ayat yang bukan yang itu misalnya, tetapi yang ini, yang mana gitu. Kalau menurut dia sendiri ya, ini dari mana punya pendapat
sementara kita baca Al-Quran begini bilangnya, nah gitu loh. Saya kira kalau pakai metode itu kita bisa lebih mudah gitu ya. Iya. Jadi pertama ya analisa aja nanti dengan silakan orang sudah punya pemahaman ini itu boleh, tapi kita pakai sesuatu yang kita sepakati bersama, yaitu Quran, gitu loh menurut saya. Jadi jelas ketika misalnya nanti kita bicara ad-dinul Islam, istilah agama Islam, apa sih ad-din itu menurut Quran juga. Sehingga kita tidak bisa kemudian menyebut agama Islam ini dengan pemahaman paradigma agama menurut negara misalnya. Iya kan? Agama menurut orang Kristen misalnya. Orang Kristen punya definisi sendiri agama itu apa kan? Orang Hindu, orang Buddha dan seterusnya. Tidak kak, nggak mau kacau. Tapi dari kecil gitu kan. Betul. Nah itu saya kira yang ya kalau kita bersepakat kita pakai Quran, saya rasa mudah untuk kalimatun sawahnya di situ. Ya, prinsip yang kita sepakatinya di situ. Ya. Apakah kita mau membantah ini surah An-Nisa ayat 69 ini misalnya? Bahwa yang orang diberi nikmat oleh Allah itu ini kan jelas loh, baca sendiri ayatnya, terjemahannya pun nggak terlalu perlu ditafsir terlalu jauh gitu ya. Bukan yang lain gitu. Jadi jangan didefinisiin itu Korun atau Fir'aun atau jangan sambil baca Al-Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim bayangin Bill Gates gitu kan. Repot juga gitu. Nah, ya kalau begitu ya. Si bikin ada macam-macam intinya syuhada juga disebut dalam Al-Quran, solihin juga begitu. Banyak sebetulnya kita tinggal merujuk saja ke situ. Nah, metodenya itu saya kira supaya lebih mudah mengambil persamaan ya. Kalau ini dipahami itu ya terlepas dari sekarang misalnya menurut yang kami pelajari misalnya dia bicara begini. Menurut yang kami pelajari menurut ulama A definisinya bukan itu tapi ini. Baiklah. Apa dasarnya ulama itu membuat definisi seperti itu gitu kan? Itu yang perlu kita tahu. Kalau benar ada ayatnya kita terima. Tapi kalau kemudian nggak ada dan hanya pendapat dia doang ya, apalagi kalau bertentangan dengan ayat ya, saya kira siapapun yang bicara nggak patut kita terima kalau begitu. Kecuali kalau ada rujuk. Sehingga kita bicara Islam bukan bicara yang sekarang begini lah, rata-rata kan mungkin orang IT ya, enggak Pak? IT ya. Oh iya. IT. Kita bicara jaringan aja, itu harus ada protokol yang disepakati loh. Iya. Kalau enggak gimana kita? Nggak bisa itu kan? Isi biasa prinsipnya. Anda boleh bilang lah ini protokol saya bagus, tapi mau bicara masuk internet itu harus di VIP dong. Bagaimana ceritanya kan kalau nggak begitu kan itu contohnya itu ya. Sehingga kita ngotot pokoknya IPX SPX dulu zaman apa itu novel network ya. Ini udah nggak gimana mau nyambung, harus ada konverternya dulu ke sini. Nah, kayak gitu loh. Jadi ketika itu sama, nah kita bisa ngomong. Ketika ada ngotot untuk pokoknya saya hanya ini ada berat. Pusat saya pokoknya Besar begini sehingga nggak apa-apa kita ikuti pendapat besar selama itu ada dasarnya. Bahkan mungkin saya akan bantu kalau dia nggak ngerti kenapa dasarnya ustadznya ngomong gitu. Dia nggak tahu dalilnya, saya kasih dalilnya ini loh. Saya tahu pendapat begini dalilnya ini misalnya. Nggak apa-apa. Jadi kita kembali pada Quran itu maksudnya itu bahwa kita bertahkim, kita mengambil istinbat hukum itu ya dari Quran. Jangan dari lain dulu. Saya kira kalau itu sama, mau Anda disebut tahrir ke jamaah tabligh ke salah, Qurannya sama kan gitu loh. Mari kita lihat itulah gitu. Jadi, kalau tafsir-tafsir yang mutabar ya yang banyak dipakai sih kan nggak terlalu jauh beda isinya gitu ya, nggak jauh beda. Kecuali tafsir Syiah itu mungkin lain ya. Tapi kalau yang Ibnu Katsir, Jalalain, Qurtubi saya kira maknanya nyaris hampir ini juga merujuk pada hanya pengayaan di bidang-bidang tertentu aja. Tapi kalau perbedaan kontras enggak ada. Soalnya cara menafsirkannya sama. Iya, hanya pendekatannya aja, pendekatannya yang
sedikit tapi itu pengayaan saya kira ya. Mereka tidak bertentangan satu sama lain. Nah, silahkan kalau begitu ya, jadi pakai tafsir itu boleh gitu. Kalau saya sih terbuka, asal jangan tafsir yang terlalu jauh menyimpang. Tafsir Syiah ada, itu agak konyol kalau itu yang dipakai. Nggak ada yang memverifikasi istilahnya begitu kan. Nah, dari situ kita nanti akan membiasakan. Saya kira hadis itu baru bisa secara detail kita bongkar setelah di materi yang Ma'rifatul Rasul. Kalau itu belum, yang belum bisa, kita dulu juga dialog sulit. Hadis-hadis aja bingung. Iya, kok pandangannya beda cuma ngomong. Iya kan, jadi Aku kok ngomong. Jangan lah, aku seneng. Udah aku seneng. Katakan dulu kita Al-Quran itu. ini hadisnya begini katanya. Ini sunnah Rasul saja dia menjadi kalau begini. Ntar dulu deh, nah, sunnah Rasul itu apaan sih? Kalau Yumas sunnah Rasul. Itu aja yang diingat maksudnya. Hadisnya dhaif pun dia bilang nggak ngerti juga dia. Jadi ya sehingga muncul bid'ah ini itu segala itu di sana. Makanya memang penting itu Ma'rifatul Rasul itu cukup banyak yang kita bongkar gitu dalam itu. Jadi kalau la ilaha illallah ini pertama makna syahadatnya dulu apa asyhadu itu, kemudian ilah, mana ilah ini hanya bisa dipahami kalau makna robnya harus dipahami dulu, rububiyahnya itu. Apa itu rob? Itu kita buka ayat demi ayat yang bicara. Penjelasannya ada dalam Quran semua. Apa itu ilah juga begitu. Kenapa tuntutannya la ilaha illallah. Nah, setelah itu syirik. Yang kita bahas juga tentang syirik, antitesisnya adalah syirik. Apa sih yang dimaksud dengan syirik? Sehingga kapan seorang itu disebut musyrik misalnya? Bahayanya apa? Definisinya apa? Bahayanya apa? Dan seterusnya begitu. Nah, setelah kita bicara bahasa syirik juga kita akan masuk ke hubungan antara rububiyah dan uluhiyah ini. Apa sih sebetulnya kaitannya antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu? Dengan itu udah mulai tergambar dengan cukup jelas. Sebetulnya kalau mau, tapi ini sebetulnya saya taruh di level akidah level 2 istilahnya gitu. Kalau di kuliah dulu kan ada kalkulus 1, kalkulus 2 gitu. Jadi tauhid yang membahas mengenai asma wa sifat ya, itu boleh juga, tapi tanpa pemahaman yang kokoh tentang uluhiyah dan rububiyah ini serta Ma'rifatul Rasul agak berat sedikit membahas asma wa sifat itu ya, dan kenapa kemudian ada perintah-perintah mengenai hal itu. Penting untuk memahami Ma'rifatul Rasul. Nanti kita membahas tentang siapa Nabi Muhammad itu. Mayoritas orang Islam sendiri nggak kenal nabinya. Banyak pertanyaan dasar yang kemudian harus dipahami. Based on Al-Quran. Based on Al-Quran dan kalau tentang Nabi ada sirah nabawiyah yang kemudian kita yang mana aja silahkan bebas, bahkan dari orang Kristen sekalipun monggo bawa ya. Sebab nggak jauh-jauh kok, nggak jauh-jauh beda rujukannya. Tentang Nabi Muhammad ini perlu dibahas sampai agak detail tentang sirah nabawiyah itu karena banyak yang nggak kenal memang dan nggak tahu siapa Nabi kita itu, tentang pribadinya kita nggak tahu, apalagi apa yang dibawanya. Kita syahadat Rasul cuma sekedar mengakui Nabi Muhammad Rasul, bukan itu yang dituntut ya kan? Sama sekali bukan itu. Mengenal Rasul itu menjadi penting sehingga saya biasanya pernah coba beberapa metode gitu ya. Biasanya yang paling efektif itu kayak model kuliah lagi-lagi. Jadi ini bawa buku Sirah Nabawiyah, kita buka Sirah Nabawiyah itu ada 10 bab misalnya isinya. Udah bagi aja satu bab. Nanti kemudian baca presentasi gitu. Kalau ada yang keliru ntar saya tambahin gitu. Kenapa? Kalau nggak dipaksa baca, hilang tuh. Saya yang nerangin misalnya dari bab 1 sampai bab 10. Yeah. Besoknya udah nggak megat lagi. Orang dipaksa baca juga kadang lupa lagi. Jadi misalnya ini masing-masing dibagi-bagi lah gitu. Cuma baca satu bab, nanti dijelasin dengan itu. Kita lebih dipaksa untuk mengenal, dan dalam membaca sirah nabawiyah itu kita nggak belajar sejarah ansih gitu ya, enggak. Sejarah ansih itu kan cuma membahas apa, siapa, di mana, kapan. Kita nggak bahas itu, yang lebih dibahas justru mengapa. Jadi kata kunci dalam pertanyaan itu mengapa. Contohnya mengapa Rasul hijrah ke Madinah misalnya.
Kenapa Rasul melakukan perjanjian Hudaybiyah misalnya? Atau kenapa Rasul berperang sih gitu? Kenapa sih Rasul memimpin perang Badar dan seterusnya itu? Kaitannya dengan Al-Quran juga gitu, perintah juga. Begini, nanti kita paham setelah membahas tentang Nabi Muhammad, baru kita bahas tentang Rasul. Apa sih Rasul itu? Apa sih Rasulullah itu? Maknanya apa? Tugasnya itu apa? Sifat-sifatnya itu bagaimana? Risalah itu apa? Itu baru ketahuan setelah kita buka semua menurut Quran. Nah, baru kita bisa memahami bahwa 23 tahun kurang lebih masa kenabian itu adalah masa Quran diaplikasikan, bukan diturunkan, diaplikasikan. Kalau kita nggak merujuk ke situ, kita gagal memahami dan mengaplikasikan Quran seperti yang Allah kehendaki. Karena Rasul itu begitu, dia datang bukan hanya ngasih ini Quran, bukannya begitu, tapi dia mengaplikasikan bagaimana caranya Quran ini bukan kayak Nabi Musa kan langsung dapat 10 gitu. Al-Qurannya tidak. Ya, jadi kondisi. Itu yang kadang-kadang gagal kita nggak sedang belajar sejarah doang, enggak. Kita memahami Quran melalui bagaimana Rasulullah dulu melaksanakannya selama hanya 23 tahun gitu. Nah, di situ sebetulnya kalau nanti Bapak udah jauh memahaminya, sampai sekarang saya tuh mengulang-ulang terus membaca Sirah Nabawi itu dapat lagi pelajaran baru. Sama kayak saya baca Quran itu dapat lagi. Padahal diulang itu juga. Saya ambil hafal lah Sirah Nabawi itu, tapi baru pantas Rasulullah tuh begini karena ternyata baru ketemu lagi. Disuruh bacanya juga. Iya, di mana pun. Iya, jadi kadang-kadang lagi ini baca lagi ya. Kadang-kadang seneng lihat dia perang gitu. Cuma saya belum sampai strategi perangnya Ustaz. Itu Ustaz punya bukunya. Kitabnya yang punya itu. Jadi orang banyak jadi gitu loh. Seperti dulu kalau tes psikotes itu suka ada tuh deretan angka-angka gitu ya. Orang yang kecerdasannya pas-pasan ya cuma ngelihat ini angka-angka berderet. Orang yang kecerdasannya agak bagus ya ada pola di situ. Nah, ya kan? Semakin cerdas semakin pola yang kompleks pun kelihatan. Nah, itu maksudnya. Jadi membaca Sirah Nabawi itu kayak begitu. Makin Bapak cerdas, makin banyak yang ternyata bisa terbuka lagi gitu. Masya Allah, saya baru mulai atas Rasul itu begini. Dan kita semakin perlu rinci, Pak. Kalau kemarin kan global aja tuh, sebelum pengenalan lah gitu. Nanti di dialognya itu ternyata luar biasa benar. Kenapa Rasulullah memilih si A, si B untuk melaksanakan tugas ini? Waduh, itu pemikiran yang matang. Luar biasa. Ini makanya saya bilang ternyata begitu caranya mengaplikasikan Quran gitu loh. Jadi kita tidak sedang sekedar bernostalgia dengan sejarah, sama sekali enggak. Kaitannya kan katakan Al-Quran itu turunnya bukan sekaligus gitu kan. Itu perlunya kemudian bab tentang Muhammad Rasulullah, perlu tentang Sirah Nabawiyah itu. Sesuatu yang kadang-kadang orang Islam bukunya pun udah punya kita di rumah, kan lucu gitu ya. Bersyahadat begini tapi yang dipunya tuh biografi Bung Karno. Biografi orang-orang yang nggak ditanya itu nanti di alam kubur pun nggak ditanya itu ya. Tapi tentang Rasulullah itu wajib hukumnya menurut saya kita tuh untuk paham. Nah itu yang juga menyelesaikan sebetulnya konflik-konflik yang kemudian muncul dari bagaimana pemahaman Al-Quran itu. Seharusnya ketika kita memahami bagaimana Rasulullah melaksanakannya, kita jadi ngerti, kita lebih paham. Terlepas dari bagaimana perdebatan para ulama sekarang ini, bahkan kita bisa menggunakan itu sebagai batu ukur ya, untuk kemudian menilai pendapat ulama ini tepat atau enggak gitu. Bukan berarti kita lebih jago dari ulama itu, bukan. Tapi maksudnya ada patokan-patokan dasar dan kemudian Rasulullah melaksanakannya begini kok gitu. Nah contohnya ya. Jadi ada ulama yang ngajarin kita harus berperang dengan orang kafir sekarang begini dengan kemudian akhirnya doktrin teroris. Kita harus berjihad, bom bunuh diri ini. Ya, bagaimana kemudian pada saat melihat gimana sih Rasulullah dulu itu perang ya? Apakah itu kalau itu kemudian nggak dipahami dengan baik kan akhirnya bukain Qurannya, dibukain hadisnya. Kita taklik lagi kan. Iya orang yang udah haus pengen beragama dengan benar. Padahal
Itu tadi yang baru belajar Pancasila. Iya, baru belajar. Kondisinya pada saat itu Rasul lagi ngapain gitu kan? Nah itu harus diketahui. Jadi yang saya maksud dengan cerdas itu begitulah kalau lebih ya. Jadi sama nanti ketika kita belajar tentang apa itu Islam, ada beberapa aspek dari segi bahasa, dari segi ini itu kan kita buka ya. Minhajul Hayah sebagai cara hidup itu bagaimana? Aspek-aspek yang berkait itu apa aja? Sehingga ngaji itu ini nggak melulu lagi soal toharoh, sholat ini itu terus gitu loh. Karena Islam itu sebagian saja dari itu penting dipelajari, tapi isinya pengajian itu bukan cuma itu. Karena Islam ini aspeknya begitu komplit gitu ya. Ada paling sedikit ada 10 aspek yang dalam kurikulum yang saya pahami gitu ya. Bukan saya buat, saya nggak membuat kurikulum itu ya, tapi saya sintesis saja dari beberapa rujukan. Nah, saya kira itu yang perlu ya. Ma'rifatul insan pun begitu. Aspek-aspek manusia itu apa aja menurut Quran, perbedaan dari binatang, baik secara dalil maupun secara ilmiah. Ya, kita adu juga tuh. Kan nggak mungkin Quran bertentangan dengan ilmiah. Hal-hal yang sampai begini ya. Dulu kita bahas ya tentang apa itu hati itu. Nah itu juga ya, banyak orang yang kemudian nggak memahami itu illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim ya. Agim bahkan jadikan itu sebagai jargon dulu di dalam tauhid, qalbun salim berartinya dulu saya juga yang bikinin ya. Jadi apa sih qalbun salim? Jadi menjadi tertarik ketika itu diterjemahkan secara sederhana dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Apa hati itu? Nah, bagaimana konsep Quran tentang kata-kata qalbun itu? Sebab ini masuk dalam Quran. Kalau masuk dalam Quran itu penting untuk kita pahami gitu loh. Ada penjelasannya. Bagaimana Rasulullah juga menjelaskan soal itu dan seterusnya, dan bagaimana pemahaman ilmu pengetahuan modern itu tentang. So kalau diterjemahin bahasa Inggris pasti diterjemahkan dengan kata-kata heart. Hati itu bahasa Indonesianya jantung. Kalau hati itu lever. Iya kan? Yang mana yang disebut dengan qalbun dalam Quran itu ya. Dan dalam hadis juga nanti kita bahas hadis juga tentang hati itu ya. Hadisnya panjang dan saya sudah terkenal ya. Ala fi kulli jasadin mudghah. Ya, fa idza salahat salat jasadul kullaha, idza fasadat jasadul kullaha. Allah fa hiya qalb ya. Di dalam jasad manusia itu ada sebuah organ. Ya, kalau organ itu baik, baiklah keseluruhannya manusia itu. Kalau organ itu rusak, rusaklah keseluruhannya. Ketahuilah itu namanya qalb. Nah, ya kan? Nah, yang mana yang dimaksud Rasulullah dengan itu hadisnya sahih, mutawatir pula, banyak yang meriwayatkan. Jadi yang mana yang dimaksud qalb itu? Kalau kita keliru dan saya baca banyak referensi-referensi yang membahas tentang hati itu, banyak yang tidak memuaskan. Sampai akhirnya saya membacanya juga dari segi medis, dokteran. Saya nanya pada banyak dokter juga, bagaimana sebenarnya banyak buku-buku yang berkaitan dengan itu. Dan baru kemudian mulai pemahaman itu berubah, bukan bergeser, berubah. Geser dari sini ke sini ya. Berubah bukan bergeser. Jadi jadi bukan itu yang kemudian dimaksud dan bagaimana sebetulnya. Nah, sehingga banyak ulama yang kemudian angkat tangan terhadap pemahaman biologis ini, kemudian bilang kalau gitu ada dua yang dimaksud itu, ada yang fisik, ada yang ruh katanya. Tambah bingung lagi orang membahas kayak begitu modelnya. Yang ruh yang mana nggak bisa dijelaskan. Goib gitu. Hanya Allah yang tahu masalah goib. Jadi tambah jelaskan, tambah nggak jelas itu Jadi bisa dijelaskan gitu. Nah, kurang lebih itu ya tentang ma'rifatul insan, jasad itu apa? Sebab Islam tabiahnya, kita belum nyampe mengenai tabiah ya. Kalau lagi dibahas ya, tabiatul Islam. Tabiah itu tabiat, itu muncul karakter yang berasal dari sifat. Nah, Islam punya suatu tabiat ya, sebagai sebuah agama dia punya suatu tabiat yang kalau ini dilaksanakan dengan benar akan muncul dalam pribadi seorang muslim. Di antara tabiat Islam itu adalah dia agama yang fitri ya. Fitri itu
fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah surah Ar-Rum 30. Itu adalah fitrah Allah yang dengan fitrah itulah Allah menciptakan manusia. Artinya Allah yang menciptakan manusia tahu benar manusia itu kayak apa, sehingga ajaran Islamnya harusnya pas dengan kayak bapak diukur oleh tukang jahit bajunya dipakai ya plong pas gitu kan, nggak mungkin keliru ya, harus diukur dengan rinci. Nah, kalau ada ajaran yang nggak sesuai dengan nature-nya manusia, itu disebut nggak fitrah itu. Seperti Shaolin ya, biksu dia nggak boleh kawin atau pastor Katolik, itu sama sekali nggak fitrah, ya kan? Atau misalnya orang Hindu, pendeta-pendetanya yang menyiksa diri supaya jiwanya cemerlang, puasa sampai gila-gilaan ya, sampai begitu kan. Siddhartha Gautama tuh keluar dari Hindu gara-gara menurutnya nggak benar nih puasa model begini, bukan jiwanya cerah, puyeng malah. Tapi di Islam juga ada yang model kayak gitu. Lah makanya saya bilang kan, ketika ada Islam dipahami dengan tidak sesuai fitrah, ini yang salah pemahamannya, nggak mungkin Islamnya yang Bukan Islam, orang Muslim. ya orang Islam yang model begitu, dengan mudah kita bisa setelah kita tahu tabiatnya Islam tuh begini. Misalnya tabiat Islam itu adalah ad-dinul ilm wal amal. Ini adalah agama ilmu dan agama amal. Ya. Dan Sehingga alamin juga ya. ya sehingga nggak mungkin orang Islam itu kemudian selalu berlindung di balik saya kan orang awam. Itu udah Islam berapa tahun masih awam aja tuh. Ini banget orang belajar bela diri sabuk putih terus nggak belajar karate 10 tahun sabuk putih terus lagi cerita aja gitu kan. Enggak, dia harus selalu, kalau orang belajar karate atau silat atau kungfu atau apapun, ya nature-nya kan dia akan terus ziyadatan fi kulli khair gitu kan, doanya Nabi begitu. Wajaril hayata ziyadatan li fi kulli khair, bertambah-tambah terus. Ya bagaimana kita ngaku muslim tapi ilmu nggak nambah. Jadi pegawai aja kita mau naik pangkat terus udah jadi. Masa mau aja bukan negeri 1A terus banget. Pengabdian 25 tahun masih 1A terus gimana? Nah, kalau soal itu nggak mau, bagaimana pula soal Islam? Ya kan? Logikanya kan di situ, ya. Jadi saya maksud fitrah. Memang fitrah manusia begitu, dia akan terus harusnya meningkat dan berkembang. Tidak disebut ajaran Islam yang benar kalau kemudian berkubang dalam ketidakpahaman terus. Lalu melindungi dirinya, kemalasannya dengan alasan saya ini orang awam. Kan banyak yang begitu. Kalau dia baru masuk Islam kemarin, bolehlah mau orang awam. Islam dari lahir masih begini juga kan. Ini tuh contoh tabiat ya. Orang Islam harus terus begitu. Ada lagi tabiat misalnya al-akhlak ya. Ini adalah agama akhlak wal ahkam ya. Apa akhlak itu? Itu juga perlu dipahami dengan akhlak itu bukan sekedar budi pekerti. Saya menyebutnya akhlak itu kompetensi. Jadi selain berilmu dia beramal, karena ilmunya itu harus diaplikasikan supaya terampil ya. Belajar IT teori doang nggak pernah praktek ya nggak mungkin ya, kan? Makin jago dia levelnya makin terus dia naik ya. Oh nih, IT nggak pernah liping. Liping aku. Gak pikir waktu testing CCIA dan liping apa? CCIA itu ya, bukan itu sudah dikasih cewek. Bukan itu sudah dikasih nas, connect lah macam-macam ini ya kan? Kabel sampai kabel aja Pak waktu itu dingin saya Pak. Kabel aja, jangan kabelnya nih kan? Kabel clipping ulang. Kabel itu memang ada gitu, sudah disediakan clipping ulang, dites dulu kan? Boleh pinjam alat tes, boleh dites. Oke, connect bagus, colok. Enggak harus sudah jalan. Atau belajar bela diri teori doang, nonton film doang, nggak pernah praktek, nggak mungkin. Akhlak itu sebenarnya begitu. Jadi dia agama yang menuntut orangnya tampil. Jadi naik kelasnya itu adalah dengan kenaikan keterampilan ini. Nah, itu yang perlu juga di sebagai tabiat. Dan dalam Ma'rifatul Islam itu akan kita buka itu apa saja tabiat
agama Islam ini. Islam adalah agama teamwork misalnya. Nggak pernah Islam itu dirancang buat buat solois itu nggak pernah. Ya, dia ini adalah agama yang memang didesain dari awal buat teamwork gitu. Nah, sehingga semua tuntutan dalam Islam itu tuntutan teamwork semua. Nyaris nggak ada yang individualis begini. Kalau ada orang Islam kemudian dia dibuat kerjanya puasa, sholat, apa itu Islam apaan yang model begitu? Tabiatnya tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah yang dijelaskan dalam Quran ini. Nah, ada nabi yang begitu modelnya gitu. Nggak ada sahabat yang begitu gayanya. Mereka semua Rasul dapatnya pada saat itu gitu ya. Tapi itu sebelum jadi Islam loh. Sebelum jadi Islam. Setelah jadi Islam nggak ada lagi ke Gua Hiro. Nah, ya kan? Setelah jadi Islam langsung turun gunung, nggak ada ke Gua Hiro lagi. Ke Gua Hiro itu sebelum dapat petunjuk. Kita dapat petunjuk dan ke Gua Hiro itu bukan bertapa. Merenung, berpikir, mencari jawaban gitu loh. Karena nggak ada yang bisa ditanya, beliau memaksimalkan potensi akalnya ini sambil menganalisa. Makanya ayat yang turun Iqra. Mana biqari? Saya nggak bisa baca. Nah, bukan baca tulisan, Al-Quran belum turun kok. Yang mau dibaca ya kan? Tapi menggunakan ini kan. Nah, itu kurang lebih ya ketika kita membahas tentang Ma'rifatul Islam. Ini yang saya anggap tools gitu. Dengan itu mungkin teman-teman nanti nggak perlu terlalu jauh pertanyaan tentang ini aliran ini gimana, udah dengan mudah bisa ternilai sendiri. Tentu tidak semua golongan itu 100% jelek ya enggak ya. Tidak semua juga 100% baik juga enggak. Ya, 100% pokoknya. Ya, pokoknya ya kalau kayak kafir sih oke lah ya, kafir mungkin. Tapi kalau yang Islam saya kira ini ambil aja sesuai dengan filter ini. Saya sampai sekarang masih sering berdialog, belajar dan dia mengajar mereka juga saling bertukar ide ya, itu kan hampir semua. Kalau makanya saya tahu gaya mereka, doktrin mereka apa aja, bahkan bayat mereka kayak gimana gitu ya. Itu sampai saya pelajari dan saya pahami, saya dengar dari mulut para syekhnya langsung gitu, bukan dari pemulanya gitu. Bayat tuh gimana sih? Bayat itu sebenarnya janji setia. Itu makanya kalau orang yang belajar sirah Nabi tahu tuh kapan bayat itu dituntut oleh Nabi gitu. Pada saat kapan ya? Ada paling tidak 3 masa bayat itu ya. Bayat Aqobah 1, bayat Aqobah 2 dan bayat Ridwan. Dan itu ada dalam Quran. Itu persoalannya ya. Yang ke-1 dan ke-2 itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, 2 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Untuk membayar orang Madinah itu supaya siap menerima Rasulullah di sana. Sebab ini penentuan nih, apakah Rasul harus hijrah atau enggak gitu. Nah, itu kemudian diikat dengan bayatnya gitu. Yang bayat yang berikutnya pada saat Rasulullah mau pergi haji, perjanjian Hudaybiyah itu. Pada saat Utsman bin Affan dikabarkan terbunuh. Maka mereka yang datang tanpa senjata itu mau pergi haji itu kemudian diminta Rasul berbayat untuk membela Utsman yang di Mekah itu ya ribuan kan pasukannya. Nah, konteksnya apa bayat ini dan bagaimana isi bayatnya kalau perlu gitu ya, dan apa sebetulnya tujuannya dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami, beda dengan bayat model yang banyak organisasi minta sekarang. Itu sebenarnya organisasi minta karena bayat versi dia adalah taklid, benar atau salah nanti harus taat. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan gitu. Walaupun sama pemimpin ya, sama pemimpin dia gitu ya. Iya. Berapa salah pun pemimpinnya diikutin ya. Itu kemudian dianggap sebagai bayat, atau mereka memakai dalil-dalil yang dicocok-cocokkan gitu. Makanya saya bilang hanya mereka yang memahami sirah nabawiyah itu dengan benar, yang kemudian tidak bisa dibohongi dengan dicocok-cocokkan begitu, gitu loh. Kan repot kan kalau kita nggak baca sirah nabawiyah ini. Apa benar pernah ada bayat? Pernah, sama kayak kunut gitu ya. Dengan sirah nabawiyah itu kemudian jadi mudah sebenarnya kita memahaminya. Kalau enggak ya kapan terjadi kunut? Memahaminya mudah. Yang susah itu menerimanya. Benar bukan? Memahaminya itu kan udah paham. Tapi menerima pendapat orang lain itu pokoknya benar. Iya, berapa kali? Aduh, susah, Ustaz. Memang susah. Ya karena dasarnya beda, Bos. Dasarnya itu nggak kuat. Kalau itu, Pak Gun, saya lihat. Jadi gini lah, orang yang bisa menerima Quran, petunjuk dari Quran,
Itu ada syaratnya, nggak semua orang bisa. Yaitu orang yang cerdas. Orang yang nggak cerdas sulit menerima petunjuk dari Quran sekalipun. Walaupun dia baca, walaupun dia tahu artinya. Kenapa? Abu Jahal tuh bukan orang bodoh, Pak. Ya, Abu Jahal tuh dingin ya aslinya ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, biar kasih Ya. Gunawan aja. Aku serius sobat. Ya. Yang penting aku jawab dulu. Pertanyaan umum. Kalau kita baca di Sirah Nabawiyah itu Abu Jahal itu dulu dipanggil oleh kaumnya Abul Hakam. Hakam itu hakim, orang yang bijak. Karena ilmunya banyak. Ini orang pintar ini, bukan orang bodoh, dipanggil Abul Hakam. Rasulullah yang memberinya julukan Abu Jahal, orang bodoh gitu ya. Jadi mereka memanggil Abul Hakam. Nama aslinya Amr bin Hisham. Nah, apakah Abu Jahal susah memahami ajaran Quran yang dibawa oleh Rasulullah ini? Qurannya jelas, pengajarnya pun pengajar terbaik gitu, Rasulullah gitu kan. Walaupun nggak bisa baca. Ya, mengajarkan Quran baca tulis dulu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang common, itu hanya segelintir orang aja yang bisa. Ngerti Abu Jahal, paham benar, bahkan dalam beberapa hadis disebut Abu Jahal pernah menangis dengar Quran itu diam-diam di belakang rumah. Tapi itu tadi Pak, aba wastakbar, ya, dia enggan dan dia sombong. Sehingga wakan minal kafirin, dia akan jatuh. Ini sikap iblis betulnya. Iblis itu kan nggak tahu ya bahwa Nabi Adam itu memang lebih mulia dari dia. Hanya saja dia aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Akhirnya ditolaklah kebenaran itu. Nah, maka Rasulullah menyebut definisi sombong itu, kibir itu adalah menolak kebenaran. Ya. Maka Rasulullah yang begitu pengennya orang-orang menerima Islam Pak Gunawan, sampai Allah mengingatkan, engkau itu cuma pemberi peringatan, gitu loh. Sampai akhirnya begitu, apalagi kita gitu kan jatuhnya. Tanggung jawab kita kan hanya menyampaikan, Ya. dirinya enggak. Itu hak prerogatif dia tuh Pak. Urusan dia dan Allah benar itu kan soal menerima itu. Begitu inginnya Nabi sekalipun nggak bisa. Abu Thalib gimana nggak kurang inginnya Nabi tuh? Nggak mau juga sampai meninggal juga. Apa yang kurang coba ya? Makanya Pak Gunawan Dikenal. biasa aja. Kenapa tidak ngotot ya? Biasa. Nah, ya saya kira itu anunya ya. Jadi ada teman saya yang ngarang buku provokasi itu, Pak Setia dia. Dia sampai disebut provokator. Oh iya. Ya. Setia Barata itu. Nah, saya bilang, kenapa itu pakai istilah provokasi, bukan motivasi, bukan apalagi lah yang orang-orang pakai. Ini dia bilang dalam bahasa Indonesia itu kami provokator itu orang yang provokasi ya, aksi provokasi itu adalah aksi untuk memicu supaya terjadi sesuatu gitu ya. Biasa dikonotasikan buruk, padahal nggak selalu buruk. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia tulis dalam bukunya hanya bisa memicu orang-orang yang sudah siap dipicu, seperti api memicu daun-daun yang kering. Daun-daun yang basah nggak bisa dipicu begitu untuk kemudian terbakar. Nah, kalau motivasi lebih ke arah mengeringkan daun yang basah itu sampai kemudian ini dia nggak bisa mengeringkan daun yang basah. Dia tidak bisa memberi pemahaman orang yang nggak mau paham, nggak bisa memberi penjelasan pada orang yang nggak mengerti. Dia cukup memicu saja. Bagi orang yang siap dan betul-betul pengen mengerti, itu akan dengan mudah terpicu gitu loh. Nah, saya jadi ingat definisi dia gitu ya, bahwa ya memang begitulah tugas Nabi, Rasul, dan juga orang-orang yang mengikuti jalan itu. Tentu dengan kemampuan terbaik mereka ya, penjelasan yang terbaik, pendekatan yang terbaik gitu kan. Cuma lagi-lagi hanya mereka yang siap menerima aja yang kemudian bisa menerima itu. Dokumen segala bukti kalau perlu gitu ya, hatta malaikat datang kepada dia. Saya kira susah buat dia kalau memang pada dasarnya nggak mau Pak. Iya. Dan itulah hak yang Allah jamin.
Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, yang mau silakan beriman, yang mau silakan kafir. Jadi Allah sendiri menjanjikan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam Anda mau menerima silakan, untung Anda nggak menerima juga silakan, Allah nggak pernah memaksa. Setan sekalipun dalam Quran disebut saya tidak bisa memaksa, cuma bisa ngajak doang. Pada posisi inilah manusia itu nanti ketika membahas ma'rifatul insan, manusia itu makhluk yang mukhayyarun. Mukhayyarun itu bebas berikhtiar. Ya. Memang dia bukan lakun yang diberi beban, tetapi dia mukhayyarun, terserah mau milih gimana, mau melaksanakan beban itu atau enggak. Melaksanakan, nanti ada mujziyun, dia akan diberi balasan. Ya. Kalau mau menjalankan itu, dia akan dibalas dengan baik. Nggak mau menjalankannya, dia akan dibalas dengan buruk. Terserah dia sendiri. Nah, kalau begitu. Nah, di sini saya kira ya kalau kita mau ngaji gitu ya, saya dulu latihan kungfu Pak Gun ya, itu teman-teman saya banyak yang udah latihan ini itu sebelumnya. Kalau kata tadi saya tuh, ini cangkirnya dikosongin dulu. Ini harus di. Kalau cangkirnya nggak kosong, saya isi susu udah ada kopinya, jadi kopi susu. Dibuang dulu kopinya, baru susunya bisa masuk. Nanti setelah udah terisi udah paham, baru mulai dilawan dengan semua yang kita tahu sebelumnya. Kalau belum udah merasa tahu, mungkin diajarin pukulan begini dikit, oh ya tapi begini ya, memang nggak bisa gitu ya. Tadi ibaratnya sudah. Saya pun nggak bisa, Pak Nabi aja nggak sanggup kok. Dan Allah mengingatkan Rasulullah bahwa engkau bukan penjaga mereka, sampai disebut begitu. Ya, messenger only. Kita disuruh begitu. Ya bagaimana Rasulullah kepingin dan pengen dengan segala tugas itu, tentu beliau yang selalu dipikirin itu, yang pengen beliau tunaikan itu gitu ya. Jadi segala sedih dan gembiranya beliau itu berkaitan dengan tugasnya itu gitu kan. Sehingga tahun kesedihan ya, kita dulu memahaminya kan, wah Nabi kehilangan istri dan pamannya, sehingga Nabi sedih. Emang Nabi cengeng kayak begitu? Emang Nabi nggak tahu semua orang pasti meninggal itu, sebab apa Nabi sedih itu? Bukan persoalan pribadi, nggak ada Rasulullah itu sedih urusan pribadi begitu. Nabi itu ya paling paham, bagaimana mungkin itu Nabi kemudian cengeng kayak begitu kan? Nggak mungkin ya. Nah, ini dalam persoalan risalahnya, bukan persoalan isunya. Bagaimana ke depan risalah ini ketika pelindung-pelindung yang selama ini mampu melindungi Nabi di Mekah itu kemudian nggak ada. Nabi udah tahu benar apa yang bakal terjadi. Nah itu sebetulnya yang harus dilihat. Jadi senangnya Nabi, sedihnya Nabi itu bukan dalam kayak kita yang persoalan pribadi. Kalau doa lagi ada masalah, nangis doanya. Habis sholat lama doanya. Rupanya bukan kan bayar gitu. Aduh, Tapi memang sulit ya. Saya kan baca susahnya Imam Ahmad waktu di penjara ya, di mana dia dipaksa bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan dia ngomong sampai kapanpun, sampai dia sendiri berdiri ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Sampai dia wafat itu ya. 13 tahun di penjara. Iya. Biasa. Cuma gara-gara itu. Belum sampai. Jadi itu anak-anaknya Harun Al-Rasyid kan? Ya. Dia zamannya Harun Al-Rasyid kan? Setelahnya, jadi Iya, setelah setelah. itu Pak. Jadi mungkin siapa Ara ya yang udah SMP ya. Coba lihat materi saya, materi anak saya itu sudah kelas 2 SMP itu sudah masuk pada sejarah kemudian Islam ya, nama anunya mata pelajaran SKI, sejarah kemudian Islam. Sudah ada tuh Pak, karena dia saya uji juga kan apa sih pelajarannya SKI itu, saya lihat tuh bicara periode Umayyah Abbasiyah Umayyah itu di bagaimana dipengaruh Turki itu di mana, pengaruh Persia itu di mana, dan cakep juga nih saya bilang, karena udah saya pelajari dia, saya bilang di sini cuma pengertian anunya yang belum, dia hanya belajar sejarah seperti sejarah-sejarah yang punya ya, ya nggak apa-apa sih saya bilang, cuma saya lihat di situ mudah mengkodifikasinya ya, sebab Abbasiyah itu kan panjang tuh 500 tahun lebih ya ini ya. Nah, kapan kemudian generasi ketika pengaruh Turki, pengaruh Persia itu masuk, dan
di generasi mana gitu, dan kapan Harun al-Rasyid itu kemudian di masa keemasannya. Ini juga kadang-kadang nggak dipahami oleh orang. Saya surprise juga anak saya belajar itu gitu. Iya, perasaan saya SMP dulu nggak belajar itu. SMP negeri sih. Saya justru belajar agama. SMP belajar Injil saya. Subhanallah. Alhamdulillah. Makasih. Terbuka. Ya, jadi anak-anak belajar apa sih kan SMP belajar sendiri. Oh iya. Bener ya? Belajar dewe. Aku disuruh ngapal pak. Ulangan itu masuk coba. Injil Matius berapa? Ngapal kita. Lalu lupa Bahkan kan kan. kabar kita lah, lagi mental, Polda gitu kan. Dia kan punya semua kitab Iya, suci betul. itu ada di rumah. Baca? Saya baca. Sama lebih bingung daripada aku baca. Kebanyakan bingung. Lebih babali gitu ngomongnya ini. Barnabas loh pada orang Matius. Iya, jadi sebetulnya nanti mungkin di akidah 3 yang kita pelajari ada itu justru perbandingan akidah dengan agama lain. Tapi from dulu di kitanya, jangan kita bawah dulu. perbandingan. Itulah kenapa di IAIN banyak yang ngawur itu karena dia belajar perbandingan agama padahal akidahnya sendiri belum firm Iya. gitu. Jadi kacau akhirnya Pak. Saya lihat itu salahnya. Harusnya itu dipelajari setelah dia udah punya uji dulu gitu loh. Iya. Kalau nggak bisa langsung dari semester 1 udah belajar begituan. Waduh, Bahaya. kacau balau dia SMP SMA nggak pernah ngaji yang benar istilahnya ya. Repot benar. Jadi saya juga pelajari, saya sering diskusi sama orang-orang Hindu. Karena saya tahu benar apa sih sebetulnya. Saya di mana-mana sama Pak. Jadi mereka dialog sama saya juga tentang Islam. Kita nggak bisa nilai agama itu berdasarkan pemeluknya. Betul. Karena pemeluk tuh ada yang paham ada yang enggak. Mhm. Iya kan? Saya nggak mau menilai Hindu dari orang-orang Hindu di Bali yang begini ya. Atau Islam juga nggak bisa dinilai dari ada orang ini teroris ini, nggak bisa dong Islam dinilai dari begininya ya nak. Jika kemudian ayo kita lihat kitab suci, karena disitulah kemudian ada ajaran aslinya. Anggaplah itu suci gitu ya Pak. Jadi dianggap aja begitu saya bilang kan, kalau masa mau mereka dibilang Lu nggak suci. Ada itu dulu ada. Nah, cuma gitu. sebelum kita bicara tentang materi atau isi kitab suci itu, saya selalu mengkritisi bagaimana kitab suci itu dibukukan dulu. Iya, betul. Makanya nggak ngerti Pak. Jadi akhirnya orang doktrin, take for granted aja. Kita orang Islam tahu bagaimana Quran itu Sejarahnya dibukukan, betul. iya kan? Bagaimana sejak kapan ini dan bagaimana pemeliharaannya rinci kita paham. Dan harusnya begitu ya, kecuali orang Islam yang nggak peduli juga. Nah, orang agama lain rata-rata nggak ngerti. Bahkan pasturnya banyak yang kemudian kebingungan gitu. Saya tanya apakah Yohanes dalam Injil Yohanes itu ada Yohanes yang murid Yesus langsung? Itu jadi, dan bagaimana kemudian ilmuwan Kristen sendiri kemudian membeberkan ketidakakuratan itu gitu loh. Begitu juga orang-orang Hindu. Karena Hindu Bali itu, aduh, kayak Pak Mayura tuh Pak, saya ngobrol sama orang Hindu di sana. Udahlah, lebih rusak dari orang Islam yang KTP Pak. Jadi orang Hindu di sana tuh, kalian anak mudanya, waduh. Jadi udah benar-benar cuma formalitas doang di Bali tuh, nggak ada yang ngerti. Oh, ada doang. Keluarga pendetanya aja juga begitu kok, nggak. Yang mana kitab suci agama Hindu itu juga mereka nggak semuanya paham. Saya lihatin, waduh, nggak Jadi repot. dasarnya ikut-ikutan. Lebih parah dari Islam KTP Pak. Kalau Setelah saya gali lebih jauh di Bali sana, saya bilang. Orang Kristen, orang Kristen paham gitu. Pendetaannya coba aja ajak dialog yang benar tentang sejarah kanonisasi Bible itu. Nggak bingung kenapa Barnabas nggak masuk misalnya, ya kan? Kenapa Thomas nggak masuk padahal itu murid-murid Yesus juga? Kenapa cuma 4 ini doang yang masuk? Padahal ada kalau menurut Quran kan 12 yang murid Nabi Hawariyun itu. Kenapa cuma 4 yang masuk? Yang lain kenapa Paulus yang justru nggak pernah ketemu Yesus itu tiba-tiba malah banyak yang di awalnya itu pembunuh Kristen Iya. gitu loh. Pembunuh umat Kristen. Gimana ceritanya? Nggak ngerti mereka Pak. Taunya ya yang agak cerdas-cerdas dikit tuh saksi Yehova saya lihat. Jadi Katolik, Advent, Protestan, saksi Yehovanya agak cerdas dikit lah kalau saya lihat. Dia mau kritisi juga, tapi dia nggak menerima Yesus itu Tuhan.
Oh, Dia nggak ada model. Dia tidak pernah merayakan Natal. Tidak. Ya, saksi Yehova itu begitu. Dia menyebut cuma ketika dia tetap berpatokan pada Bible yang sekarang ada, perjanjian baru perjanjian lama itu. Di situ saya kritisi, coba buka ayat-ayat yang bicara tentang Tuhan Bapa. Semua bicara Yesus terus. Saya mau tahu Tuhan Bapa dalam konsepsi kitab kalian itu bagaimana gitu. Nah, kalau kita kan Quran banyak ayat tentang Allah itu begitu jelasnya. Dia mulai kebingungan itu. Dia kritis, dia bisa memahami bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia, hanya saja dia manusia pilihan. Ya fine lah, kita menyebutnya Nabi, Anda menyebutnya entah apalah gitu. Tetap disebut penebus dosa, tetap diakui. Mati tapi tidak disalib, tidak ditiang. Ya susah juga ya, karena sejarah itu terdokumentasi di sejarah Romawi dulu gitu. Kalau Yesus mati disalib kasih mereka gitu ya. Kalau Quran menyebut walaki syubihah lahu itu syubihah itu syubhatkan gitu ya, disamarkan. Nah, kembali ke akidahnya, saya lihat mereka nggak firm juga, gara-gara mereka nggak ngerti sejarah kitab yang disebut suci itu. Quran ini kalau dalam Komdat itu Pak ya, kan kita kenal ada paritibit segala macam gitu ya. Terus ingat nggak Pak? Jadi gini Pak, kalau saya mau ngirim data, saya tahu data itu nyampe utuh apa enggak, saya butuh 1 bit untuk error correctionnya gitu kan, itu parity gitu kan. Kalau paritinya 1 maka ini benar, kalau paritinya 0 berarti diulang lagi, kirim lagi paketnya gitu kan. Iya. Nah itu Quran tuh ada gitunya. Coba, enggak. Aku dulu udah ada pelajaran Komdat. Di Quran ada Pak sampai kayak begitu. Gimana caranya dipalsuin kalau ada paritibitnya di situ gitu loh. Nggak kena kan? Ya itulah yang harusnya di ya. Jadi basicnya inilah kalau saya sih melihatnya ya. Kita mulai dari yang sederhana, tapi kalau Bapak mau paham level 2-nya, level 3-nya gitu dalam akidah itu memang perlu membahas rukun iman itu juga. Ya. Rukun iman itu nggak bisa dipahami hanya dengan doktrinal lagi-lagi ya. Sebelum kita mampu memahami dan menjelaskannya dengan baik, maksud dan kaitan satu rukun dengan rukun berikutnya, saya anggap kita belum ngerti rukun iman. Ya. Terus baca. Contoh sederhananya itu tadi kan, rukun iman nomor 3 kitab-kitab Allah, nomor 4 rasul-rasul Allah. Banyak guru agama sekolah yang ngajarin terbalik, rasul dulu baru kitab. Sama seperti rukun Islam, habis sholat puasa kata-kata diajarinnya, baru zakat. Padahal Quran menyebutnya zakat dulu baru puasa kan. Kenapa begitu? Mereka pakai logika sendiri. Kitab ini nggak akan ada kalau nggak ada rasul. Jadi rasul dulu baru kitab. Kita pada duluan. Nah, kemudian itu kan karena nggak paham Pak. Kemudian habis sholat ya puasa. Yang ketiga katanya kan kita puasa dulu baru bayar zakat katanya. Jadi zakatnya dimaksud zakat fitrah doang Pak. Saya bilang inilah kalau kemudian nggak dipahami, ya susah Pak, jadi keliru. Saya kira itu materinya ya. Jadi ini gambaran. Dari awal kita akan membahas agama. Lalu kalau udah paham agama itu apa, baru agama Islam. Siapa Muslim, siapa kafir menurut Allah gitu ya. Bukan menurut kita. Karena nanti ayatnya ada yang menyebut sebagian orang mengaku-ngaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di mata Allah dia bukan orang beriman. Ada seorang kafir kan? Itu harus ini bukannya saya mau bilang Pak Gunawan kafir, bukan. Ini tidak dimaksud untuk mentakfir orang gitu, tapi itu dimaksud untuk menguji diri kita sendiri. Jangan kita belum seperti yang Allah sebutkan itu gitu loh, itu aja. Baru kemudian masuk tentang 2 kalimat syahadat itu, syahadatain itu ya. Jadi syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang dibahas. Lama iya karena kita rinci satu persatu. Ilah itu paling enggak ada 5 definisinya ya. Ini juga harus dirinci satu persatu, kemudian syirik juga harus dibahas juga. Baru kemudian bisa kita masuk ke yang nanti terakhir setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada syurutu qabul syahadatain, syarat diterimanya 2 kalimat syahadat.
sholat ada syarat ya sudah diterima. Itu sholat apa? Maghrib. Masa tengah hari duhur sholat maghrib? Jelas tidak diterima kan? Nah, puasa ada syaratnya, baru bisa diterima. Zakat pun ada syaratnya, baru bisa diterima. Ini nggak bisa kita zakat fitrah kalau setelah sholat id. Nggak sah, tetap nggak diterima. Itu ya itu zakat biasa gitu ya. Nah, haji pun ada syaratnya. Yuk kita haji sekarang, kenapa? Mumpung sepi. Ya belum waktunya ya sepi. Ya benar, bentar rame. Ada orang lontar jumroh gitu, kita lontar jumroh malam-malam ya biar sepi gitu. Ya iyalah sepi kan orang, bukan waktunya saya bilang. Nah, ini kan nggak ngerti syarat. Syahadat juga ada syaratnya. Nah kalau yang 4 ada syaratnya, masa yang pertama nggak ada syaratnya kan lucu. Nah, bagaimana syarat supaya syahadat ini diterima bang? Ada berapa? 7 masalah. Itu yang perlu kita rincikan juga satu persatu. Lagi-lagi bukan untuk dihafal ya, tapi untuk dipahami. Saya dulu belajar fisika, belajar matematik, rumus itu bukan untuk dihafal, tapi dipahami. Kalau paham, lupa pun kita bisa tahu. Tapi kalau dihafal, lupa. Apalagi kalau cuma bayar soal aja yang betul-betul. karena saya pikir Nggak tahu tuh kawan aku cuma sana. Karena saya pikir iya. Calak deh. Dulu SMA kita belajar matematik pak ya misalnya, ya IPA ya, taruh IPA ya, fisika ya. Nah, ya sama. Saya fisika. Kita belajar matematik, orientasinya ngerjain soal, nggak lebih. Kita belajar diferensial, integral, jago ngerjain soalnya. Tapi waktu ditanya kalau sebuah fungsi diintegral, artinya fungsi itu diapain? Bengong lama gitu. Pokoknya begini ngerjain iya. Ini coba ceritain sebuah fungsi diintegral, fungsi itu diapain sebetulnya. Hal-hal kayak begini tentang Islam juga saya lihat begitu. Kita terampil sholat ini itu baca Quran, bahkan ada yang qori-qoriah gitu ya. Tetapi apa sebetulnya itu enggak. Itu akhirnya, dan banyak di antara kita yang merasa bisa masuk surga hanya karena udah. Wah, surga itu kan prerogatifnya Allah. Tulis sholat aja. Ya itu kurang lebih pak. Ya, Berarti kita mulai pekan ke depan. kayaknya mereka itu kita Libur ya, tahun baru. Iya, habis tahun baru ya. Jamnya biar sepakat lah, jam 7 kali ya. Tentuin aja. Jam 7 ya. Apa isaan di sini? Bisa tuh variatif antara jam 7 kurang sampai setengah 8. Iya. Jadi kalau atau kita jam patungan 7 bisa berubah-ubah. makanya jam 7 kita Oh, sepakatnya jam 7 jam ya, 7. nggak apa-apa. Jadi kalaupun sudah di sini kita sholat isya Bisa. bersama aja. Maka mulai tanggal habis Januari tahun depan. Tanggal 5, 6, Ya, 7 berarti Rabu ya. Rabu berarti. Hah? Atau ada ada pertanyaan atau usulan soal materi ini? Itu bagus. Ini bagus. Karena itu dasar semua. Kita kan balik lagi dulu ke dasar dulu. Refresh. Refresh balik lagi. Istilahnya apa? Restart ya. Jangan di shutdown. Iya, ya restart lagi. Restart Karena dulu. saya kira tujuannya supaya pun ada diskusi-diskusi yang lebih tinggi sifatnya, kita bisa diskusi dengan sehat. Iya, dasarnya sama. Nah, bukan debat kusir. Ya. Bedanya diskusi sehat sama debat kusir adalah diskusi sehat itu ada patokan yang disepakati. Nah, sehingga ada hasilnya. Kalau debat kusir enggak. Patokannya aja nggak sama, bagaimana mau diskusi gitu ya, ada debat. Yang harus dijauhi yang debat itu, debat kusir ya. Kalau yang debat sehat, oke. Saya kira itu. Debat sehat pun orang nggak ngerti ya. Dan kamu melayani lagi kan? Oke. Ini di mohon maaf. Ya, sebenarnya di gitu ya. mana rumah? Di Priuk. Priuk. Iya.